Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Omad di channel Barudak Horor. Sedulur semua, di segmen kali ini saya tidak akan bercerita, tapi saya akan mendatangkan narasumber, yaitu seorang santri yang akan menceritakan tentang pengalaman dari perjalanan semasa dia pesantren. Nah, tapi sebelum itu saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang selalu support di channel ini dan selalu mengasih dukungan sama channel Barudak Horor. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita, yaitu dengan Kang Amang. Assalamualaikum Kang Amang. Waalaikumsalam. Kumaha, sehat? Sehat, damang. Alhamdulillah. Kang Amang asal dari mana Kang? Asal dari Sukabumi kan. Sukabumi. Iya. Sukabuminya sebelah mana tuh Bang? Pas dua Lautan Kidul. Berarti dekat Pelabuhan Ratu ya Bang? Iya, mohon. Gitu. Jadi Kang Amang ya namanya? Iya, Kang benar. Amang ini mungkin Kang Amang punya cerita pengalaman semasa Kang Amang sekarang masih pesantren kan? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Ya, jadi ini bisa disebut pemuda yang gigih gitu, selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Oke Kang Amang, di sini Kang Amang mau bercerita tentang pengalaman seperti apa aja. Kang Amang bisa diceritakan sedikit? Pertama awal saya pesantren, saya melihat sosok-sosok yang halus, seperti adanya batu nimpah ke genteng, ke kobong. Itu sering diganggu kalau udah malam, parah. Tapi kalau dijajal sama saya, kalau batu beneran gitu, itu beda suaranya. Oke Kang Amang, jadi cerita Kang Amang ini kayaknya lumayan epic Kang Amang. Iya. Oke, tahan dulu Kang Amang ya. Iya. Oke sahabat semua, sebelum kita lanjut cerita pengalaman narasumber kita, sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Panteng terus channel Barudak Horor, tetap di Cahor Bahwa Carita Barudak Horor. Oke, Kang Amang, mungkin Kang Amang waktu ini cerita Kang Amang ini waktu perjalanan masih ya bukan masih ya, memang sekarang masih pesantren ya. Iya. Ya mungkin Kang Amang silahkan bisa diceritakan dari awal pengalaman Kang Amang sampai saat ini seperti apa. Jadi pertama saya pesantren kalau nggak salah 2017 masuk ke pesantren, dapat sebulan saya sendirian itu di pesantren, sendirian kadang. Nah mulai sebulan lah ya kan, digangguin, ada yang ganggu. Itu genteng rasanya kayak ada yang nimpa kalau malam, berisik tek terus begitu. Nih itu secara apa namanya, yang nimpa itu istilahnya setiap malam apa gimana? Iya, setiap malam. Bahkan saya jajal sama batu nih, tuh pasti ada bekasnya batu ya kan. Ini mah kagak ada sama sekali. Saya intip nggak ada. Tapi suara yang jatuh itu ada bentuknya apa gimana? Nggak ada bentuknya, pokoknya rasanya mah kayak batu beneran, tapi bukan batu. Dilihatnya nggak ada gitu. Nggak ada, itu mah goib, kayak goib lah. Jadi nimpanya tuh kayak nimpa batu, tapi pas dilihat nggak ada. Iya. Apa gitu. Terus selanjutnya apa yang Kang Amang ini lakuin? Bahkan saya penasaran siapa sih yang nimpa ya. Nah saya lihat ya ada yang ngintip, anak kecil hitam orangnya. Maksudnya posisi Kang Amang lagi di kobong nih? Iya, di kobong, ada yang ngintip lewat jendela. Iya, lewat jendela, bener di situ. Nah saya belum percaya tuh situ.
Ya mungkin perasaan saya di situ doang. masih Ya, kayak halusinasi iya, gitu ya. mungkin itu halusinasi saya lah. Hmm. Dan ada lah seminggunya tuh ke situnya. Saya moto di pohon tebu kalau nggak salah tuh. Itu asli real. Ada sosoknya Hmm. di samping saya. Itu sosoknya seperti apa? Sosoknya anak kecil hitam. Sosoknya. Itu yang sering diganggu di Kobong. Apa anak kecil itu sosoknya hitam doang, apa ada bentuk yang lain gimana? Bentuknya mah kayak manusia, cuman hitam, semua badan hitam. Badan hitam. Iya. Kalau istilah bahasa Sunda mah itu budak hidung Kang namanya. Iya, mohon. Ya, Iya. jadi anak hitam. Iya, anak hitam. Oke Kang, lanjut ya. Dan saya nggak sampai di situ juga sih, di telurnya ada lagi banyak. Terus Bahkan saya selain itu ada yang nangis, oh jadi tapi masih tetap di Kobong itu. masih ngomong itu. Oh berarti setiap maksudnya malam-malam tertentu apa tiap malam? Itu sih setiap malam yang tertentu. Jadi misalkan dalam seminggu malam apa malam Enggak, apa gitu. setiap anak-anak pada tidur terus saya enggak, pasti ada yang nangis. Jadi Gitu. pokoknya setiap tengah malam ada aja kejadian aneh. Ada aja kejadian aneh. Bahkan saya juga ya seperti itu buat nanya sama guru situ. Ada yang nangis itu di situ siapa. Dan akhir itu disamperin sama guru, disamperin ya kan, ayo samperin sama anak-anak juga samperin. Bener ada ngadep ke belakang di pohon kalau nggak salah, pohon apa itu ya, nangka di situ lagi ayun-ayunan kuntilanak. Tapi dia itu nggak bisa ngeliatin muka. Iya, malu. Jadi Iya. kalau memang sosok kayak gitu memang jarang sih yang, Iya, yang bener. apa nampakin muka kayak gitu. Pernah ditanya kenapa malu, mukanya hancur katanya, rusak lah. Oh jadi Akang sempet nanya juga ya? Nanya, suka nanya kenapa sih mukanya rusak hancur pokoknya. Maksudnya waktu Akang ngeliat sosok itu Akang nyamperin apa gimana? Nyamperin sama anak-anak ya. Bisa. Tapi nggak lari dia. Enggak lari, nggak biasa gitu ngobrol gitu sering. Kan dia nggak mau terganggu kata dia. Set buat ditang-tangin gitu. Jangan macam-macam ya, saya emang nggak mau diganggu. Kalau lu pengen dengan diganggu, nah dan habis itu kita nggak banyak cerita ya kan. Kalau ditanya lagi si nyainya mau ikut nggak sama kita tuh, kita orang diajakin buat masuk Islam. Mungkin dia bukan orang Islam kali itu, saya juga nggak tahu lah situnya mah ya kan. Nah diajak lah sama guru, diajak ke Kobong, udah ditempatin khusus sama guru itu buat si namanya Nyai ditempatin itu khusus. Sampai dia itu pernah nampakin gitu sama anak-anak. Lucu itu saya Nampaknya kan nampakinnya ya asli kayak perempuan pokoknya, cuman dia nggak mau nentuin mukanya, pakai baju merah. Kalau kata teman saya yang baru tuh, yang baru masuk pondok pesantren itu, setiap ada anak yang masuk pasti ngeliat itu kalau di pondok pesantren saya. perkenalan lah. Iya, perkenalan. Jadi mungkin dia ngenalin diri bahwa di situ ada dia. Iya. Bahkan dia kaget, itu siapa sih cewek di situ duduk sendirian. Saya juga bingung, di mana nggak ada itu yang pakai baju merah, mana nggak ada. Ih, orang itu kata dia. Berarti anak-anak di situ juga banyak yang udah lihat perempuan itu. Banyak, sampai anak kecil juga banyak. Jadi gini, tadi Kang Amang sempat ngomong bahwa si sosok itu diajar masuk Islam gitu. Iya. Emang tadinya mungkin sama guru Mamang juga ya. Iya. Memang itu tadinya memang si sosok itu memang diajak gitu, tapi mau Diajak, apa enggak dia? mau. Mau. Iya, kita juga nggak mau dipaksa. Kalau dia mau ya ayo, kalau dia nggak mau ya udah gitu. Yang penting mah jangan sama-sama ngeganggu lah. Terus dianya
ngikut nggak mau nggak. ngikut mau, nyampe sekarang pun juga ada. Jadi Gitu. istilahnya masuk Islam gitu. Iya, masuk Islam. Terus yang sosok preman itu ceritanya gimana Kang? Itu mah ceritanya mah udah emang itu mah pribumi di situ jawaranya. Pribumi di situ sih. Oh Jawara. jadi mungkin zaman dulu Iya, dari zaman dulunya. memang masih sosok apa namanya, bukan sosok ya namanya, zaman dulu kan Banyak masih jawara. zaman jawara gitu Iya. kan, jawara lah, jago Iya, gitu kan. jago Keruhun. Mungkin sempat apa namanya, adu ilmu, adu kekuatan di Iya. situ mungkin ya. Iya, Tapi bener. sosok si preman itu suka nunjukin wujud seperti apa kan? Apa teman akang atau akang pernah lihat nggak, ada yang pernah lihat nggak sosoknya? Kagak ada sih, paling guru doang yang ngomong udah lah, ayo kita itu bubar, nggak ada yang mau diganggu katanya. Oh berarti si sosok jawara itu memang dia nggak mau diusik. Iya, nggak mau diusik dia itu di situ kayaknya. Kalau nggak mau itu semua nggak mau diusik, ya jangan usik gua gitu. Padahal mah kita bukan niat, bukan ke situ, ke kuntilanak tadi tuh Tujuannya iya gitu. tujuannya. Cuman tanpa diduga ternyata Iya. memang ada yang penuh Ada yang lain datang gitu. menunggu yang lain, bingung juga saya juga itu, tiba-tiba ada datang. Ini yang saya jadi pertanyaan saya nih ya, Iya. yang tempat lokasi yang tempat pesantren yang akan waktu itu pesantren di sana gitu. Iya. Itu memang lokasi pesantrennya di perkampungan apa di ujung kampung gitu? perkampungan dekat pokoknya pas pesawan lah, pokoknya pertengahan pesawannya di sampingnya gitu, di situ pokoknya gelap kalau lihat sono mah. Belakang mah kalau ke depan mah banyak rumah. Jadi posisi yang Iya. jadi yang jadi pertanyaan itu kan kok banyak hal-hal yang enggak, yang di luar nalar gitu kan. Iya. Istilahnya banyak hal-hal gaib gitu. Iya. Atau gimana, berarti kan memang di tempat itu memang udah dari dulu kali ya. Iya, dari dulu. Bahkan ada teman saya cerita gini, ya kan, di situ ada pemakaman, ya kober lah kalau disebut di sana itu kober. Ada lapangan di situ. Bola tersebut itu bukan bola, kepala orang. Bahkan saya juga nggak percaya, saya juga nggak percaya. Ke situ percayanya saya, ya juga makamnya sangat serem itu di situ. Oh, ada pemakaman juga. Iya, ada pemakaman serem. Maksudnya yang tadi ngelihat kepala itu emang lagi main bola. Lagi main bola, bolanya ya biasalah out gitu. Oh, malam main bola malam-malam gitu. Kagak, sore. Oh, sore. Iya, itu mah jelas itu mah kata teman saya juga. Udah nggak mau lagi main bola di situ. Katanya beranian itu mah setannya sore-sore juga. Kata teman saya itu pajar bola. Ternyata kelapa gitu. Kepala orang. Jadi si Akang Amang ini pernah nggak berinteraksi atau rasa ingin tahu kenapa sih saya setiap malam selalu didatangin hal-hal yang aneh gitu kan? Sempat nggak berinteraksi di situ gitu? Apa pengen ya ini mah cuman pengen rasa pengen tahu aja gitu Akang? Sempat nggak kayak gitu? Ya sempet, cuman kayak gitu mah kan kita nggak bisa melihat dengan sendirinya dengan keinginan kita, iya kan? Itu mah ya kita nggak diduga, itu mah tahu-tahu datang aja gitu kan. Iya. Iya kan, nggak ada kepengen ini gua pengen melihat pocong setan, Iya, nggak bakal nyosor. kadang-kadang mereka nggak muncul. Iya, nggak muncul lah, nggak bakal nyosokin, ya kan? Ya itu mah kadang-kadang datang sendiri gitu. Nah pas itu saya yang kagetnya mah itu saya parahnya ada udah anak tuh, itu mah beda lagi kuntilanaknya. Ngikutin anak kecil. Jadi di situ di kampung saya kan ada anak kecil, ya kan? Iya. Dia habis main-main kali keluar pesantrenan, ya kan? Ada yang ngikutin Sama si anak itu. Iya, ada yang ngikutin tuh anak itu tuh sama kuntilanak, ya kan? Nah, ya di situ tuh, ya kan, di kobong
malamnya saya ngobrol dua sama teman saya ya kan, berdua ngobrol-ngobrol, teman saya ngeliat di jendela nggak kuntilanak nongol gitu. nongol asli, orang jalannya begini nih tuh gitu, melayang gitu. iya ngelayang asli. Itu mah teman saya juga kaget, dan akhir di situ bilang lagi sama gue, bilang laporan, ya udah samperin anak-anak dipanggil semua tuh, kayak dimasuk-masukin kan ya kan, dimasuk-masukin ke ini, ibaratnya apa sih kalau hadirin Ya hadir gitu. dimasukin ke mana, ada ya kan, dihadirin. Nah anak-anak itu semua dijajal satu-satu, nggak ada yang masuk. Nah ada satu yang masuk tuh, kayak satu mulai tuh ya kan, di situ tuh ditanya-tanya lah di situ sama anak-anak semua ya kan, ini siapa, kalau nggak salah namanya siapa lah, lupa lah pokoknya itu ya kan. Nah ditanya kenapa bisa di sini, suka sama anak kecil, kata dia gitu, suka sama anak kecil. Oh udah lama, belum lama, baru kemarin ya kan. Udah anak kecil, iya mau masuk Islam nggak? Kayak dia awalnya bukan orang Islam. Kata gue, mau nggak masuk Islam? Nggak mau. Ya udah kalau nggak mau ya udah, jangan ke sini. Dia pengen di situ tetap. Terus akhirnya lama-lama kemalaman mau juga dia masuk Islam. Ya disatuin lah tadi akhir ceritanya tuh sama si Nyai. Oh, sama si kuntilanak yang tadi nomor Iya, satu, nomor satu yang itu. di situ. Iya, Terus disamperin di situ tuh, disatuin lah tempatnya tuh, kayak di situ. Ya kan? Akhir di situ tuh ya ada teman saya yang ganteng, itu dia digangguin terus sama sosok si Nyai. iya sinya itu, karena dia suka demen, ya kan, dicolek-colek terus, dia pakai begini mulu, ngerenjat mulu, dia juga kaget, kenapa sih gitu ya, buat nanya sama saya, lu yang nyolek ya? Bukan, kata saya, bukan saya. Akhirnya nanya, oh si Nyai demen sama dia begitu, guru nanya. Berarti yang tadi sosok kuntilanak yang ngikutin si anak kecil itu disatuin tinggalnya sama si Kunti itu. Iya, Yang kuntilanak si Nyai itu. iya, Tapi nggak berantem dia. enggak akur. Juga. Iya, Ya kali aja berantem gitu. enggak, kadang-kadang kalau malam suka nyanyi asli. Berdua. Iya, bahkan kalau siapa yang ngedenger dia nyanyi kuntilanak pasti bakal sakit. Oh, Iya asli, iya, bahkan ada yang ngomong tuh, ada pengajian kan ya, pengajian malam Kamis ya kan, udah beres pengajian, nah pada ada yang ngobrol tuh, itu juga teman saya alumni lah ya kan, alumni saya tuh ngobrol di situ ya, ngedenger suara kidul. kayak Iya, besoknya apa, sakit akhirnya, langsung sakit. langsung sakit. Tapi nggak kesurupan apa-apa. Enggak, orang ini nyanyi kayak Kayak, orang kidul katanya, kayak nyanyi kidung gitu. Mm-mm. kayak begitu. Itu yang nyanyinya berdua apa? Kan tadi berdua kuntinya. Sendiri katanya, kata yang ngedengarnya mah sendiri itu. Tapi sampai sekarang si sosok yang dua itu di situ. Masih ada situ. Dan pada akhirnya mereka juga ikut ajaran Islam gitu. Iya, ajaran Islam. Berarti nggak bisa masuk ke Islam. Iya, saya juga nggak tahu. Sama ini apa namanya? Istilahnya kan, jadi intinya begini pemirsa. Jadi yang namanya ajaran agama itu diwajibkan bukan sama manusia aja ya. Iya, benar. Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, Jadi antara jin dan manusia memang diperintahkan untuk beribadah. iya. Ya. Jadi si jin juga memang sama seperti kita, Iya, punya sama. agama, ada yang Islam, ada yang Islam. Iya. Makanya tadi disebut sama si Akang Amang ini, tadi sempat ada si jin dimasukin Islam, hanya masuk Islam. Berarti kan itu udah membuktikan bahwa memang ada kewajiban antara jin dan manusia itu memang punya agama. Iya. Kan? Ada agama, ada perintah dan ada kewajiban juga. Oke kan, lanjut. Jadi habis dari situ tuh ya kan, pada nggak ada yang ngeganggu, kan juga nggak ada yang ngeganggu, ya kan. Nah, saya percayanya sama jin itu bisa nyerupain manusia, percaya saya. Soalnya saya ngeliat asli, ngeliat bentuknya gimana,
saya keluar pek aja, keluar kobong, guru saya lewat pek aja, masuk ke rumah asli, tahu-taunya ada di kobong. Coba bingung. Saya nanya, bukan tadi masuk ke kobong? Ya, saya gitu di ke rumah, orang di kobong aja tadi itu. Wah, kata saya, siapa? Kata saya, mas saya halu sih, orang benar. Saya ngeliat sendiri, orang sama persis, bajunya juga sama, nggak beda itu mah bentuknya rupanya, cuman mukanya nggak lihat saya. Ya karena memang sosok jin itu kan namanya juga makhluk halus ya. Iya, istilahnya bisa mencela putra mencela putri, bisa Iya. berbentuk apa aja. iya, Cuman kan yang jadi kontroversi yang sekarang nih lah, yang lagi viral nih Kang nih, iya, ada yang ngaku-ngaku udah melihat jin. iya, Memang sebenarnya sosok jin itu memang ibaratnya bisa menyerupai apa aja. iya. Cuman yang sering kita lihat atau kita melihat sosok Begini sih Kang, itu, jin itu nggak mau keinginan kita, dia itu datang tiba-tiba gitu, nggak mustahil. Gini ya akang katanya punya jin, ya kan? Hah? Ya kan, emang dari Nabi ya, Nabi Sulaiman, ya kan? Ya kan? Tapi orang-orang yang tertentu doang. iya, Ya justru kan? memang yang sekarang lagi viral nih Kang nih, yang ada ngaku-ngaku udah ngeliat wujud asli jin. Iya. Sebenarnya nggak Iya, ada orang-orang, apalagi orang kita yang orang seperti kita, orang biasa yang Iya. melihat sosok jin yang asli, sebenarnya nggak ada. iya nggak ada. Adapun yang ada pernah ngelihat sosok ini itu memang si jin itu nyerupain sosok seperti itu. Iya, manusia. Karena memang nggak ada, ini mah cuma ngurusin doang kan gitu kan. Iya, Karena bener, kan? takutnya ya yang lagi viral ini nih, Iya, gitu salah kan. paham doang. salah paham gitu. Iya. Oke, ngelanjutkan. Setelah dari situ yang sudah kan tadi akan bilang udah tentrem, udah aman lagi, nggak Iya. ada yang ganggu. Iya. Itu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya itu teman saya, kalau nggak salah dia itu, ini mah cerita teman saya di pesantren, dia itu dikasih wiridan sama tuan guru, ya kan? Dikasih wiridan kalau nggak salah itu seminggu. Kata dia itu seminggu itu bukan itulah enteng lah, wiridan itu pasti berat, banyak modalnya. Bahkan wiridnya itu sepi, matiin semua lampu, nggak ada orang, ya kan? Awal-awal biasa, kedua kali biasa, ketiga kali dia sampai sawah. Iya kan? Sawahnya itu kan di musola ada kerandam ayam, ya kan? Keangkat, kata teman saya. Jadi terbang sendiri, bagaimana? Terbang sendiri, Ngelayang gitu. iya, ngelayang. Habis ngelayang ngedebu langsung, Ragak lagi ke iya, bawah. jatuh lagi ke bawah. Itu godaan malam pertama apa malam ketiga? Malam ketiga kalau nggak salah. Nah, akhir di situ tuh kan, malam ketiga, ya kan, dia pindah, gak kuat tuh, ya kan, di situ wiridannya di musola, pindah ke kobong, ya kan. Di kobong juga dia, kata dia ngelihat orang gede, kata dia, sosok gede, iya, Badan gede. iya. Tapi sama dia itu ya lolos lah, ya kan. Dan sampai akhir ketujuhnya, kata dia ada yang letak di musola itu, asli di musola, dia mah di assalamualaikum gitu kan, ya. Sampai 3 kali dijawab sama dia, ya kan. Cuman itu yang sayangnya mah dia nggak lihat muka, Cuma suara doang. Itu bertujuannya buat apa itu? Kalau boleh tahu. nggak tahu, mungkin itu mah yang si hodam kita kali, ya kan. Oh iya. Iya, iya, yang buat kayak jaga-jaga kita lah, badan kita, mungkin itu mah ya, kita yang hodam. Dan akhir di situ tuh, ya kan, udah beres tuh teman saya, ya kan. Nah, ada gitu tamu di ke kobong, ya kan, tamu guru, ya kan. Jadi tamu itu katanya diikutin terus sama makhluk aneh, ya kan. Tadinya Tadinya diikutin terus sampai di mana, ya kan. Bahkan dia itu sakit
sakit. Iya asli Karena sakit. maksudnya sakit karena diikutin apa gimana? Nggak Emang tahu. awalnya nggak tahu gitu. Emang awalnya nggak tahu kali dia itu, kata dia udah berobat kemana-mana tetap nggak sembuh jadi ya. Tapi sakit yang diderita dia seperti apa ini? Sakit yang seperti dia itu malas jalan gitu, orangnya malas jalan gitu, badannya lemes terus, Jadi puyeng terus. kayak berat gitu. Iya lah. berat, kayak berat. Lanjut. Ya terus di situ ya kan ngobrol sama Tuan Guru gini-gini ya kan, terusnya apa mau, kata Tuan Guru oh ini mah ada yang ngikutin, kata Tuan Guru ya kan, yang ada yang ngikutin. Ya akhirnya di situ ya kan diajak ngobrol tuh ya sama guru situ, oh nggak mau pergi dari badannya Si sosok yang ngikutin. iya nggak mau pergi dari badannya kata dia. Susah itu. Tujuan si sosok nempel ke badan si orang itu apa katanya? Kiriman. Oh, Kiriman. jadi semacam kiriman dari orang gitu. Iya dari orang. Oh mungkin itu bisa dibilang ngirim penyakit lagi. Iya ngirim penyakit. Dan di situ pun ya kan nggak banyak kayak cerita ya kan. Mulai di ini dimasukin ke botol mungkin guru. Si sosok itu. Iya sosok itunya dimasukin ke botol tuh akanya ya kan mau dibakar. Cuman saya nggak ikut itu pas dibakar, saya ada di kobong nggak dengar suara petasan. Ya meledak. Iya meledak asli cur. Dan saya ada itu apa sih, nanya itu sosok itu tadi bakar. Saya anehnya itu bisa meledak begitu. Ya setelah dibersihin sama guru abang ini sama guru akang ini nih, setelah itu si orang yang tadi tersebut langsung sembuh apa gimana? Ya itu atas izin Allah ya sembuh alhamdulillah, Langsung sembuh. langsung sembuh dan badannya juga kembali pulih segar. Dan di situ juga kan kita punya kesalahan ya kan, kita ngebakar itu dia ya kan, mungkin kerasa kali dari pengirimannya ya kan, bahwa itu terus guru juga diserang gitu, Jadi berbalik diserang. jadi ada perlawanan lah. Iya ada perlawanan. Terus sempet ini dulu gitu, Ada perlawanan, dikirim itu mah kirimannya itu ditaruh di pohon kelapa di dekat kobong begitu tuh, di samping di situnya ada pohon kelapa. Oh jadi pas begitu udah ngobatin si orang itu, Iya besoknya apa langsung kontan di situ? Apa waktu besoknya lagi atau langsung? seminggunya diserang. Seminggu dari situ Iya baru ada yang nyerang gitu. iya nyerang. Terus Bahkan itu di situ juga baru tahu ya kan, bukan sedikit yang nyerang guru gitu, banyak kan. banyak. Iya di situ semua tuh disarangnya tuh, baru tahu di situ ya kan, dimasukin ke badan anak santri, wah ya kan, satu-satu ya kan masuk tuh ya kan, yang ini dari kiriman Ono, yang ini dari kiriman ini, aku semua. Jadi ditanyain semua. Iya gitu. bahkan gini ya, itu ada juga ustadz yang ngirimin lagi, Oh, nyerangin guru karena diri dengki kali, nggak tahu itu Allah alam ya kan. Iya orang dia ngomong sendiri itunya tuh yang kirimannya. Aduh Nah ampun deh. setelah itu apa yang dilakuin sama akang sama yang lain gitu? Setelah tahu bahwa oh ini ada perlawanan nih dari yang waktu itu kita ngobatin orang itu gitu. Iya kan kalau guru saya itu ya orangnya kalem, dia mah kalem ya kan, kata dia juga ya dia mah nggak berani ke sekitaran ini, sekotak ini nggak berani turun, berani situ doang kan. Bahkan kata guru situ ke guru katanya ada simpanan di pohon kelapa itu, ada simpanan, bahkan Maksudnya simpanan kayak keris kan. oh jadi ada benda-benda. Iya ada benda-benda. Jadi Gitu. orang yang naruh apa gimana? Ya tahu itu mah kiriman lah kan. Jadi sengaja Iya dikirim di situ, sengaja dikirim, ditaruh dipendam di situ lah. Tapi bertujuan buat nyalakain yang di tempat itu. Iya Oh, bahkan dia juga ngomong gini,
bahkan saya gangguin di sini nih ya, yang lagi anak-anak lagi pesantren digangguin sama dia. Tapi dia itu nggak berani turun. Soalnya apa? Ada di depan kalau nggak salah tuh aki-aki dimasukin tuh kayak katanya dia kayak kecil, kata ada kecil, aki-akinya kecil itu mah kayak mau itu mau galak besar, ampun galaknya lagi bilang, kata dia maju sini satu-satu, jangan berani di atas doang, kata aki-aki. Saya juga pakai apa nih begini anjing, kesurupannya heboh. Nah, siapa yang ganggu di sini? Saya hajar, kata itu nggak berani turun. Oh, jadi si sosok kakek-kakek itu memang ngejaga di Iya, situ. nggak jaga di situ, ngebantu. Jadi supaya yang apa sosok yang lain nggak bisa apa ngejailin di situ. Iya, nggak bisa ngejailin. Tapi sempat bentrok nggak apa gimana Enggak, dia juga nggak takut, nggak mau turun. Di situ aja gitu. Di situ aja. Jadi nggak berani masuk ke lingkaran anak-anak di situ. Iya, nggak berani. Itu sih sosok kakek itu memang udah ada di situ apa gimana? Iya, udah ada di situ di depan itu tuh pintu gerbang. Oh, memang dia mah udah nempatin dari dulu mungkin di situ. Iya, dari dulu. Jadi istilahnya si sosok kakek-kakek itu nggak ridho lah kalau ada yang mau nyelakain di tempat itu mungkin ya. Iya. Akhirnya dia nunjukin, mungkin dia ngasih pesan atau gimana sama yang lain, sama Iya. anak di situ. Bener. Dan di situ pun ya nggak ambil pusing dulu tuh ya kan, udah tahu ada simpen di tebang itu kok. Apa? Caranya seperti itu. Iya, ditebang, ditebang. langsung ditebang. Pada akhirnya siapa yang nemu batu kali, ada yang nemu batu itu. oh, ada benda batu juga. Iya, ada yang nemu batu sih. Diambil nggak kan? Diambil, dia nggak bilang orang tersebut itu mah ya yang tukang motong kayunya kali. Oh iya, Yang nemu. lumayan kali kayak. Iya, lumayan bagus kata dia Lumayan juga. dapat batu di pohon kelapa. Iya, gratis lagi, enak. Berarti di lokasi itu lumayan serem juga ya. Orang serem kan di situ kan ada kuburan ya kan, ada orang yang mati sekeluarga tabrakan. Ada kan khusus makamnya juga mati tabrakan sekeluarga semua Di situ tabrakannya. Iya. Memang itu lokasinya dekat jalan apa gimana? Jalan perkampungan apa? Iya, jalan perkampungan, di depannya kan ada jalan besar lah. Nah, situ itu Sempat ada yang meninggal di situ gitu, karena kecelakaan gitu. Iya. Berarti mitosnya lumayan banyak di situ ya kan? Iya, makanya saya kalau malu nggak berani lewat makam situ. Motor mati. Banyak kejadian juga yang Iya, lain gitu. iya. Yang ngalamin gitu akan dengar mungkin dari tetangga pernah ada kejadian. Ya, orang situ juga nggak berani ngomongnya kan. Cuman Berani. ada aja gitu kan. Iya, yang ada ngalamin aja. kayak gitu. Bahkan orang situ juga ada pohon Ambon kan, ada yang lihat itu, kata orangnya ada orang tinggi besar. Iya, gede. Itu yang ngeliatnya anak kecil, asal ngeliat dia nangis, takut dia kalau malam tuh kalau ngeliat pohon Ambon itu nangis, katanya yang ngeliat orang gede di pohon Ambon itu. Ini sosok penunggu pohon itu kali. Iya, sosok di situlah. Cuma bahkan yang lagi pilar itu viral di mana-mana ya kan, pocong-pocong itu bahkan ada di saya juga gitu, ada. Jadi apa tuh, guru saya malam-malam keluar ya kan, masih sore sih, habis isya kalau nggak salah ya kan, mau ngeliat ayam di belakang rumahnya, mau ngeliat ayam, tiba-tiba ngeliat pocong. Iya kan? Iya kan, Umi namanya ya kan, ngeliat pocong langsung kabur menari, dicariin sama anak-anak, nggak ada, tahu kemana itu bener asli. Tapi akan pernah ngeliat nggak wujud pocong itu seperti apa? Pernah nggak ngeliat? Nggak pernah. Saya ngeliat
saya pernah ngeliat, cuman dari kejauhan doang. nggak terlalu jelas gitu. Iya, nggak terlalu jelas, dari kejauhan doang paling juga. Ancur-ancur kan gitu tuh. Jadi dia mah jalannya kayak apa ya namanya, mau sebenarnya jalannya nggak ancur-ancur gitu kan. Iya, Jadi enggak begitu tuh, ya kayak kayak main catur itu kayak kuda lah, gitu tuh. kayak nyilang gitu Iya, kan, nyilang dia gitu. memang. Jadi kadang ada kadang enggak, Iya, ada lagi iya, itu mudah pindah kan. iya. Jangan memang apa namanya, wujud seperti itu emang itu mah bisa dibilang udah jadi buah bibir lah. Iya, Orang-orang juga udah pada tahu kalau sosok seperti itu kan. iya, Cuman antara sosoknya rupanya seperti apa juga banyak versi kan. iya, Yang ngelihat seperti apa, seperti yang jelas wujud itu ya kayak gitu aja. iya. Nah di situ dari pengalaman Akang selama di situ mungkin ada hal-hal yang sedikit ganjil dari Akang gitu di situ. Iya, pernah dulu saya, ini kan masa-masa itu masa-masa main ya kan, masa-masa keluar terus ngelayap terus itu nggak jelas hidup itu Ya, mau ngaduin kemana. Jadi saya itu pertamanya main ke rumah teman, teman itu bisa ngituin sosok-sosok makhluk halus gitu ya kan. bisa ngundang atau Iya, bisa ngundang, bahkan saya saking pengen ngelihatnya gitu ya, penasaran gitu. penasaran, saya pengen ngelihat kan saya ya kan dia ada permintaan satu, suruh beli kalau nggak salah sate itu ya, aduh, kuya, sate kuya. Sate kuya. Iya, sate kuya ya kan. Nah di situ saking penasaran saya beli sate kuya pokoknya. Nah malam itu juga dipanggang ya kan, dipanggang terus kasih dupa, biasanya dupa ya kan, dikasih dupa tuh ditaruhin, udah ditaruhin udah matang tuh ya kan, sate itu ditaruh tuh di situ pokoknya nggak nongol asli, saya nggak nongol kata saya, mana lah bohong lah, cuma bohong aja kata saya begitu ya, mana buktinya nggak ada kata dia, dia mah nggak mau, maluin kata dia juga. Pas kita tinggal tuh di kelihatan kejauhan ya kan, benar udah datang pada terbang, banyak kan, mungkin itu aroma dari itu kali ya. Iya. Ya sate itu tersebut, tapi saya juga nggak tahu itu makannya juga kayak cucurut, kayak cucurut pokoknya, cucurut kayak begitu, kayak cucurut itu Suaranya gitu. iya suaranya, kata saya baru ini saya ngeliat Tapi itu. si satenya tuh habis apa? Ya habis, iya saya juga nggak tahu itu kemana, kali tusuknya juga nggak ada, tusuk satenya nggak ada, nggak pada ada, kemana tahu. Setelah itu ya udah tuh saya tuh aja ya kan sama anak-anak aja, dia diganggu kata dia, ada ngomongin, ada yang bisikin gua katanya tuh, kata teman saya tuh, ada yang bisikin gua katanya, ada yang bisikin katanya jangan ngundang-ngundang kayak gitu lagi dan di tempat dia. Kalau saya juga nggak tahu itu tempat dia juga ya kan, kata teman saya juga. Terus apa kalau sekali lagi ngundang di tempat dia tuh ya kan, itu nggak tahu sosoknya apa kali ya kan, pokoknya teman saya yang mendengar bisikan kayak gitu ya kan, bakal ada makan korban kata dia, minta korban kalau pengen ngundang lagi sekali lagi pasti ada yang ngundang kata dia. Oh, jadi istilahnya masih pesan kali ya? Iya masih bisa, Supaya jangan musik di tempat itu. iya kali bisa jadi di situ, jangan diusik lagi udah. Oh, berarti waktu itu Akang sama temen Akang tuh iseng doang gitu? Iseng doang, iseng. Cuman mau ngebuktiin rasa penasaran. Iya gitu. rasa penasaran, Ternyata benar-benar ada gitu iya. ya. Ada, ngelihatnya juga adanya itu terbang-terbangan. Pas ke sononya mah nggak jelas, nggak kelihatan.
Terus ada di antara teman akang yang ikut waktu itu ikut ritual ngundang itu ada yang kena nggak? Nggak ada, alhamdulillah kan kita ngejauh semua sama-sama, iya kan. Ya nggak ada yang celaka atau gimana, nggak ada. Nggak ada. Dan saya ya kan habis cerita dari situ tuh saya, kalau nggak salah kata dia, yang cerita dia kata dia habis ngambil emas batangan, dia kan saya nggak ikut katanya. Di mana kali itu emas batangan yang ngambilnya, lupa saya, lama sih. Saya nggak percaya mana emasnya, bener ada, tahu emas asli atau enggak saya juga nggak tahu. Batangan pokoknya saya mau dulu lah, masih nggak tahu apa-apanya ya kan, tahu emas bukan tahu enggak itu emas, iya. Tapi kata temannya mah itu emas, katanya narik emas, katanya dia ngelawan apa tuh, ratu buaya kalau nggak salah, ratu buaya putih. Iya, tapi saya emang nggak ikut di situ, nggak ikut, orang nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu pasti ikut lah. Jadi apa namanya, narik emas gitu. Iya, narik emas, Tapi ngelawan itu dulu. iya ngelawan itu dulu tuh buaya putih katanya. Menang kali dia tuh, dapat tuh. Tapi sayanya nggak ikut sih, saya juga lah cerita kayak gitu juga percaya nggak percayanya gitu. Tapi saya juga pernah dengar sih Kang, dengar yang narik emas kayak gitu. Iya, Kan memang disebut harta karun lah, iya, karun kuno gitu kan, zaman dulu. iya bisa jadi ada gitu. Iya, peninggalan memang bentuknya bentuk emas katanya. Iya, Bentuk emas. Cuman kalau dijual sekarang nih katanya nggak laku katanya. iya itu Katanya. juga dia juga nggak laku. Nggak laku kan. Nggak tahu itu emas apaan. Tahu masih ada atau enggak itu emasnya di dia. Oke, Kang Amang, mungkin Kang Amang punya setelah pengalaman yang sudah dialami oleh Kang Amang, mungkin Kang Amang ini bisa mengambil kesimpulan bahwa sosok hal-hal yang gaib itu memang ada ya Kang. Iya memang ada. Jadi bahkan itu memang udah jadi harus dilakukan percaya. Iya. Bahwa kita harus percaya sama hal gaib. Iya. Hal gaib itu ada gitu. Ada. Jadi ini suatu pembuktian antara percaya nggak percaya. Memang hal-hal yang suatu yang gaib itu memang ada. Iya. Karena kan apa namanya kan, Allah itu punya banyak rahasia. Iya. Kan? Punya banyak rahasia, tapi sedikit itu kan Allah memberikan sedikit ilmu pada kita untuk mengungkap rahasia-rahasia itu, termasuk hal-hal yang berbau-bau gaib. Iya. Oke Kang, terima kasih atas kunjungan Akang di channel kami. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan cerita dan pengalaman Akang ini menjadi hikmah lah. Iya, amin. Untuk Akang sendiri, Iya. terus untuk sahabat semua yang ada di sana. Oke Kang, mungkin Akang punya pesan buat pemirsa? Ya cukup Nggak segitu ada, aja. cukup segitu aja. Iya. Oke Kang, terima kasih ceritanya. Iya. Mudah-mudahan Akang bisa mengambil hikmahnya ya. Amin. Oke sahabat. Oke sahabat semua, mungkin cerita dari narasumber kita mungkin cukup sekian, sampai di situ dulu. Dan jangan lupa apa namanya, mudah-mudahan sahabat semua bisa mengambil hikmah daripada cerita pengalaman, karena pengalaman itu adalah guru terbaik gitu kan. Bahkan bukan cuman pengalaman diri sendiri, kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang sekitar kita atau orang lain gitu kan. Nah oke, ambil positifnya aja dan ambil hikmahnya, ambil sisi baiknya. Oke, sebelum kita tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan terus loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Salam Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga gitu.